Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Sidang jamaah sholat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, wabil khusus nikmat sehat. Walaupun mungkin ada yang sedikit terganggu kesehatannya, termasuk yang bicara di atas ini agak sedikit serak-serak basah ya. Serak-serak becek atau serak-serak basah, mohon maaf ini. Dan kita yang hadir semuanya masih diberikan kekuatan Allah untuk hadir memenuhi panggilan Allah menjalankan sholat isya secara berjamaah. Kita teruskan dengan sholat tarawih, nanti mudah-mudahan amalan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Amin Allahumma amin. Allah nadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang juga disebut dengan asyifa, penyembuh, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, baik penyakit zahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi panutan umat yang bisa menjadi penuntun yang membawa umat manusia dengan zulumati ila nur, dari zaman kegelapan hingga terang benderang. Insyaallah di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya ingin menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat buat kita, terkhusus pribadi. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Berbahagia ketika manusia diberikan kesehatan. Berbahagia ketika manusia diberikan kekuatan iman Islam hingga bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Ya Allah Tuhanku, manusia ketika diberikan penyakit yang segini gedenya manusia, sebenarnya lemah. Hakikatnya manusia lemah. Yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak manusia yang segini besarnya ukurannya bisa kalah, terkadang tergelebar, bahkan jatuh tidak berdaya, manakala hanya kemasukan virus atau bakteri yang beribu berjuta kali lipat ukurannya lebih kecil daripada manusia. Makanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini bisa dirasakan bagi orang yang pernah sakit. Tapi kalau lagi sehat biasanya manusia tidak bisa menerjemahkan apa artinya ketika sakit. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, terpaut hatinya, diberikan sehat sakit, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bayangkan Pak, satu titik luka yang diberikan manusia di pori-pori yang dimasukkan di dalam lututnya, kemudian dia menjadi bisul misalkan di lutut, lalu membesar dan isinya nanah dan darah, maka kaki ini tidak bisa digerakkan, diluruskan tidak bisa, dibengkokkan tidak bisa, bahkan mohon maaf bisa menjadi suster ngesot, mohon maaf. Kenapa? Gak bisa angkat kaki, gak bisa ditaruh, sholat tidak bisa berdiri, tidur juga sulit. Semakin membengkak, semakin membesar. Padahal virus itu masuk lewat celah-celah yang menyebabkan dia masuk dalam bawah antara kulit dan daging, kemudian menyebabkan nanah dan darah membesar, mengakibatkan si penderita itu demam. Kadang sampai tensinya naik, kadang bahkan sampai tidak sadar diri, hampir pingsan gara-gara menahan sakitnya. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan Allah kebebasan, lutut kita bergerak bebas, maka tanda syukur kita langkahkan kaki ini menuju tempat yang mubarak ini. Mudah-mudahan Allah catat amal perbuatan kita menjadi pemberat amal iman kebaikan di akhirat nanti. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini adalah tentang 5 panggilan kubur dan cara menjawabnya. Hadirin rahimakumullah, ketika berbicara kematian, maka setiap kita pasti ada yang pasti. Apa itu yang pasti? Yaitu mati. Kematian ini akan menimpa setiap yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti, yang berjiwa itu pasti akan mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada Allah kita akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain disebutkan Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya maut atau kematian yang engkau takut itu pasti akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita pasti akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang terlihat. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kita akan diberitahukan apa yang pernah kita kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya manusia dalam meningkatkan ketakwaannya paling mujarab, paling baik adalah setiap saat kita apapun yang kita lakukan selalu ingat kematian, karena kematian yang tidak pandang. Orang yang sehat-sehat, yang tidak ada asbab apa, kelihatannya biasa-biasa saja, namun karena waktunya dia dipanggil Allah, dia bisa meninggal dunia. Sementara orang-orang yang sakit keluar masuk rumah sakit, berkali-kali berobat sampai kurus kering dan lain sebagainya, belum dicabut Allah juga banyak. Kemudian ada yang kecil baru lahir sudah meninggal, ada yang sudah tua baru meninggal, ada yang remaja juga